mahasiswi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan mewawancarai Anda tentang etika profesi farmasi. Sebelumnya, Mbaknya namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Karisma Aliaubah. Saya bekerja di Apotik Banjardawa Pemalang. Sebelumnya bekerja di Apotik Banjardawa sudah berapa lama? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Langsung ke pertanyaan ya Mbak. Menurut Mbak Karisma, bagaimana cara Mbak Karisma dapat memahami konsep etika profesi farmasi sebagai seorang PTK? Sebagai seorang PTK, saya dapat memahami bahwa etika profesi farmasi melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dan ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan perawatan yang aman, berkualitas, dan tanggung jawab pada pasien, serta menjaga sikap profesional dalam aspek pekerjaan kita. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Karisma, prinsip utama dalam etika profesi farmasi itu apa sih? Boleh dijelaskan? Prinsip utama dalam etika profesi farmasi adalah memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan bertanggung jawab kepada pasien. Sebagai seorang farmasis, saya harus mengutamakan kepentingan dan kesehatan farmasi di atas segalanya. Kemudian, bagaimana Mbak Karisma dapat menjaga kerahasiaan informasi pasien dalam praktik farmasi? Kerahasiaan informasi pasien adalah hal yang sangat penting dalam praktik farmasi. Saya akan menjaga kerahasiaan informasi pasien dengan ketat, hanya membuka informasi yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang tepat dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Mbak Karisma sebagai seorang PTK apabila menemui pembeli yang sudah lansia membeli suatu obat di apotek bahkan 24 jam? Menurut saya, jika saya melayani lansia yang membeli obat di apotek saya harus ekstra sabar. Misal ketemu pasien lansia yang kalau membeli obat itu misalkan Mbak mau beli obat warna merah dong, tapi kok ternyata obatnya warnanya biru, itu cara menghadapinya seperti apa? Saya di situ harus menjelaskan yang pelan-pelan kepada lansia, terutama obat yang dibutuhkan, obat apa, terus obat yang dibutuhkan. Biasanya saya menanyakan bentuk obat tersebut dan ada contohnya atau tidak. Terus kemudian misalnya Mbak Karisma mendapatkan pasien lansia yang pendengarannya kurang, itu menghadapinya seperti apa? Seperti bagaimana? Apakah Mbak Karisma dengan cara berteriak atau bagaimana ya? Ya enggak juga sih Mbak, enggak dengan cara berteriak. Biasanya saya tulis di kertas biar pasien itu membaca sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, jika teman sejawat Mbak Karisma melakukan pelayanan kepada pasien dengan nada bicara yang seperti marah-marah, apa yang Mbak Karisma lakukan sebagai seorang PTK? Harusnya sih kalau di apotek itu nggak boleh teriak-teriak ya Mbak. Biasanya sih kalau saya menemui teman saya yang melakukan pelayanan farmasi dengan teriak, biasanya sih saya akan menasihati dengan cara yang baik dan halus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Karisma dapat memastikan keakuratan dan keamanan obat yang diberikan kepada pasien? Untuk memastikan keakuratan dan keamanan obat yang diberikan kepada pasien, saya akan melakukan verifikasi yang ketat terhadap resep yang diberikan oleh dokter. Saya akan memeriksa dosis, interaksi obat, dan memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang Mbak Karisma lakukan
Jika Mbak Karisma menemukan resep yang tidak sesuai atau berpotensi berbahaya bagi pasien. Jika saya menemukan resep yang tidak sesuai atau berpotensi berbahaya bagi pasien, saya akan segera berkomunikasi dengan dokter yang meresepkannya. Saya akan memberikan informasi yang diperlukan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan pasien. Jika tidak ada solusi yang memadai, saya akan mempertimbangkan untuk melibatkan pihak-pihak terkait, seperti manajemen rumah sakit atau badan pengawas farmasi itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya sebagai penutup. Menurut Mbak Karisma, apakah seorang tenaga teknik kefarmasian harus bersikap ramah kepada pasien atau pembeli apotek? Ya iyalah Mbak, kita sebagai seorang TTK harus bersikap ramah. Apalagi di apotek yang saya kerja ini banyak saingannya. Jika saya tidak ramah kepada pembeli atau pasien, apotek yang saya kerja ini akan dibanding-bandingkan dengan apotek yang lain dan dampaknya apotek ini akan sepi. Baik, Mbak Karisma, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Iya, sama-sama ya Mbak, semoga bisa membantu tugas kuliah Mbak. Baik Mbak, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.